Ya, banyak. Alhamdulillah ilmi santri-santri yang sejak kecil sudah dapat mengaji. Rumah Nanti tangkis itu besarnya jadi pemimpin orang-orang berakhlak. 10 kabupaten. Oke. Bunda-bunda sekalian semua yang kita disayang sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang begitu cinta kepada kita. Begitu banyak nikmat-nikmat Ibu ya yang Allah berikan kepada kita yang tak sanggup kita hitungnya. Dan memang Allah mengingatkan kepada kita tidak akan mungkin sanggup menghitung nikmat-nikmat Allah. Dan nikmat yang termewah, nikmat yang terbesar, nikmat yang termahal, nikmat yang kita nggak bisa beli dengan dunia sama isinya. Nikmat apa, Bu? Nikmat? Iman. Nikmat? Iman. Nikmat iman. Bu, penjahat sehat nggak, Bu? Penjahat antusianis yang menzolimi, yang menyiksa, yang menjaga saudara kita pada sehat nggak, Bu? Tapi sehatnya dipakai maksiat karena nggak ada ilmu. Alhamdulillah. Dan mungkin saya mau mengkoreksi ya, Ibu Umar Salihah, kalau boleh jangan pakai air pesawat, mode pesawat. Nah, ini ibu-ibu yang 24 jam harus bisa dihubungi. Kalau anak kita nangis gimana? Kalau anak kita kunci gimana? Amin, di silent. Jangan gangguan. Jadi kita aja. Live streaming. Ini live streaming. Kalau bapaknya kita nggak tahu atau cuma tetangga, udah deh. Ya, kalau anak kita, suami kita, orang tua kita angkat. Ya, apalagi ibu kita angkat. Ya, mumpung masih ada di sini, kita bisa berbakti. Jadi ibu-ibu tuh nggak bisa dimatiin HP itu, termasuk yang bicara. Nggak bisa juga ibu-ibu. Ya, ada aja yang ditanya, Bun, ke ibu. Karena ibu itu memang dia garda terdepan. Perempuan itu dia menjadi pilar-pilarnya sebuah bangsa. Anissa Badalul Bilad. Kalau kita ingin lihat negara kita maju, negara kita sejahtera, maka lihat bagaimana para ibunya. Kalau ibunya, ibu yang mengamalkan ilmu, bukan hanya senang datang ke kajian ilmu, tapi nggak pernah diamalin ilmunya. Tapi ilmu yang dia dapat dari para guru diamali. Karena banyak orang yang tahu hadis la tarqub walakal jannah, jangan marah tempatmu di surga. Tapi berapa banyak orang yang pengen masuk surga tapi pengennya marah terus. Juga nikmat batu ini, mohon maaf ya. Bagi ada batu mudah-mudahan jadi surga. Amin. Alhamdulillah, Allah karuniakan kepada kita banyak kemudahan, banyak teknologi. Ketika COVID datang, kita harus diisolasi, nggak boleh keluar rumah. Anak-anak kita harus belajar dari rumah. Sementara para bundanya belum siap jadi murabiah, karena udah kebiasaan, keenakan. Ya, ada sekolah-sekolah, pesantren-pesantren yang menjadi mitra kita untuk membantu. Tapi dengan adanya COVID, Allah mengembalikan fitrah kita. Dengan teknologi, dengan gadget, kita bisa mengadakan anak-anak belajar di rumah. Karena memang perintah pertama bukan
sehingga ilmunya bermanfaat. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis taklim ini, Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Artinya ilmu yang kita tahu langsung kita amalin. Jadi Ustaz mohon maaf, saya nggak perlu datang sekarang, sekarang juga apakah sudah diamalkan langsung tuh apa yang kita sampaikan, apa yang kita pikirkan, ya langsung diamalin. Latar gom udah jangan marah. Bismillah. Karena kita pengen masuk surga. Kita tahu bahwa melapangkan tempat kita, melapangkan tempat saudara kita, itu nanti Allah akan lapangkan tempat kita di surga. Langsung amalin sekarang, jangan tunggu kajian berikutnya. Ya langsung diamalin. Bismillah. Itu ilmu yang bermanfaat. Dan kita bermohon dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Rabb, karuniakan kami ilmu yang bermanfaat dan lindungi kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang langsung kita amalkan. Nah, gadget ini, media sosial bisa menjadi musuh, tapi bisa menjadi sahabat kita. Sekarang ini berita, ya news itu dipegang oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam, orang-orang yang menutupi kebenaran. Tetapi lewat gadget, lewat media sosial, alhamdulillah sedikit banyak kita mengetahui bagaimana kabar saudara-saudara kita di Gaza. Bahkan itu menjadi senjata kita. Ya, sebagaimana kita tahu banyak tentara-tentara Israel sekarang udah mulai stres karena ada tentara netizen Indonesia. Tahu dong julidnya kayak apa? Nomor satu kan julidnya netizen ya. Jangankan yang salah, yang benarnya koreksi. Saya pernah posting sebelum ibu saya wafat itu, ibu saya saat itu usia 43 tahun. Di mana-mana saya, udah kasihan tuh ibunya, kata kamu tuh aurat. Saya bilang, boleh dibuka tuh surat An-Nisa 60. Boleh nggak usia di atas 60 tahun? Ya, tidak lagi memakai hijab, tapi berpakaian sopan. Ya bukan juga nenek-nenek seksi, enggak. Tampil lebih sopan. Ya, sekarang banyak yang koreksi. Udah begini, udah begitu, tapi nggak ada ilmu. Nah, lewat medsos ini kita berbagi ilmu. Ya, kecuali ada jumhur ulama. Jumhur ulama misalnya mengatakan orang yang menyambung rambut, yang menato alis, ya itu dilaknat sama Allah. Itu jumhur ulama itu. Tapi kalau masih ada khilafiyah, nah kita nggak boleh merasa pendapat kita yang paling benar, karena manusia sekaliber para imam Syafi'i dengan Imam Malik itu pendapatnya beda. Kalau Imam Malik mengatakan berpendapat rezeki itu datang, kalau udah jadi milik datang. Tapi kata muridnya rezeki itu dijemput. Yang benar mana? Dua-duanya. Dua-duanya. Saya nggak diundang juga, saya datang sama guru. Ini rezeki. Nggak ada tuh dalam niatan kita berdua beramai-ramai pertemuan, kecuali Allah takdirkan. Tapi Imam Malik muridnya mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan enggak, mesti dijemput, benar nggak? Benar. Buktinya ini Buruan Abu Soleh udah capek-capek, udah 7 malam nggak tidur. Udah, agar acaranya susah terlaksana. Jadi Imam Syafi'i itu kerja dengan tangannya, setelah mendapat upah dibelikan anggur, dibelikan kurma untuk gurunya. Ya, kalau murid harus berkhidmat kepada gurunya, walaupun kita punya pendapat yang beda. Dapat ke gurunya, Imam Malik tersenyum. Apa katanya? Bukan? Rezeki itu datang lewat
ilmu, maka mereka tersenyum karena membawa anggur dan kurma itu lewat tangannya bekerja. Ya, jadi dunia sosial media ini harus kita jadikan sahabat, harus kita jadikan sumber berita yang akurat. Kalau dapat hoax jangan di-share, kecuali kalau memang datang dari sumber yang kita rasa ini kompeten dan dia bertanggung jawab. Sedekah. Kita panggil ketua. Makanya Masalah. orang bertakwa itu ciri-cirinya la yunfiquna fis sarai wad darai wal kazimin al ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Kita nggak bisa bilang saya udah bertakwa Bang Haji 14 tahun. Nggak jaminan, nggak jamin tuh kita seminggu 12 kali ngaji kita tidak bertakwa, nggak jamin. Biar seragamnya bagus kayak begini. Ini mah insya Allah ya. Kita lihat nanti buktinya beneran apa enggak. Ya, yang bertakwa itu apa cirinya? Dia berinfak bukannya di waktu lapang, tapi di waktu senggang. Dia tetap berinfak bukannya di waktu sehat, tapi di waktu sakit. Kenapa? Karena infak itu berkah. Berkah itu menambah. Saya punya anak 3, Bu. 3-tiganya laki-laki. Yang satu ada di Swedia, yang kedua ada di Jepang, yang ketiga ada di Jakarta misalnya. Itu juga Senin sampai Kamis tinggal sama omanya karena dekat kantor. Jadi saya Senin sampai Kamis itu, ya udah saya ketemu sama ibu-ibu. Entar 1 minggu baru ngumpul sama keluarga. Itu 3-tiganya kuliahnya Allah langsung membayar. Ya mana ada tambang sih ibu-ibu kayak saya gini bisa nyekolahkan sampai ke Amerika. Kalau bukan Allah yang bayarin kuliahnya. Mana ada tambang, saya tuh kuliahnya bukan di Kairo, saya bukan santri. Saya kuliah di Jerman, tapi Allah berikan kesempatan untuk menemani jemaah-jemaah umroh. Itu 2 bulan sekali sebelum Covid saya berangkat umroh. 2 bulan sekali, bahkan sebulan sekali. Kenapa? Karena saya mengajak ibu-ibu belajar jadi orang tua. Kalau umroh yang mabrur itu ustaz yang membimbing. Tapi kalau saya membimbing ibu. Ingat udah di sini siapa yang syak, siapa yang tawaf, siapa yang sa'i sendirian bersama anaknya yang masih balita. Mau nggak kita belajar dari perempuan hebat ini? Dan kita pada dekat itu kan Nabi, itu kan perempuan biasa. Karena kita perempuan biasa, kita ditinggal di Lampung. Kalau istri Nabi ditinggal di Bakar, tempat gatu membumi, nggak ada air, cuma ada batu. Tapi kita punya semangat yang sama untuk mendidik anak-anak kita menjadi manusia sekaliber Nabi Ismail AS. Makanya saya diminta tuh namanya umrah untuk ngajak belajar jadi orang tua di tanah suci di mana ayat-ayat itu turun. Jadi punya potensi yang beda dengan para ustadz dan ustazah. Saya nggak membimbing mereka secara fikih, karena kita semua udah nggak asik. Kita umroh sendirian, tahu sendirian, itu bisa. Tapi belajar parenting, jadi ibu, jadi ayah harus belajar. Karena nggak ada sekolah. Tapi tanggung jawab yang sampai ke yaumil akhir. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Itu kewajiban kita jadi orang tua. Nggak punya uang banyak, tapi wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kedua, yang mau menahan marahnya, la tarbu wala tanjan. Tadi pagi Bu, sebelum naik pesawat, saya lihat ibu-ibu ngumpulin anaknya masih. Ya, ibu, jangan pukul anaknya.
Lagian itu bukan milik kita, itu milik Allah, itu amanah. Nanti kita ditanya, nih jasad kita hancur dimakan cacing jadi amal apa? Tuh tangan nanti ngomong tuh, ya. Makanya kudu belajar jadi orang tua. Ibu Siti Hajar tuh waktu anaknya nangis, minta haus, minta minum, nggak dimarahin. Nggak tahu apa nggak ada air sini. Dia kenapa ya? Nggak gitu bu. Tapi apa? Sa'i. Apa sa'i? Apa sa'i? Usaha. Beda fikirnya beda kecil. Tapi sa'i itu artinya usaha. Artinya apa? Di Indonesia, di Lampung kita sa'i. Sa'i itu beda fikirnya di sofa, di marwah. Belum tentu juga mabrur kalau ada ilmu. Ilmu qoblal amal, makanya ada manasik. Padahal cuma seminggu. Umroh tuh 1 hari selesai. Manasiknya 1 kali 2 kali. Gimana jadi orang tua? Udah ada belum manasik jadi orang tua? Belajar. Makanya tanggal 19 Februari saya umroh. Boleh ya main modus? Boleh. Ibu ya? Benar ya? Hubungin nomor telepon di bawah ini. Ya? Jangan ada mas suami. Minta sama? Minta sama Allah. Kita nggak nyusahin. Minta sama Allah. Ibu saya berangkat juga nggak minta sama suami. Bagian suami udah nggak ada. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Yang ke depan dia udah membulatkan tekad, nggak takut dibilang soalim, nggak takut dibilang suci. Nanti ada kalau dia daripada dibilang sok najis kan gak enak. Daripada dibilang sok kafir kan gak enak ya. Jadi apalagi iblis yang suka menggoda, allazi yuwaswisu fi sudur linnas, bikin kita tuh was-was nanti dibilang hilang. Padahal ini berjuang, mengajak, Ayo bu. memberikan bantuan kepada saudara kita. Demi siapa bu? Malu, betul bisa malu. Ayo. Nyawa kan? Soalnya kemarin di Semarang ada yang maju komitmen, nyawa nggak boleh enggak. Sebenarnya gimana? Sebenarnya gimana? Bismillah saya jualan, begitu bu. Ya gunakan sosmed kita untuk membantu perekonomian keluarga kita. Ada yang mau bayar kita? Ada kenang-kenangan ya? Ada ya? Ini nyampe? Oke. Ya, silakan mudah-mudahan bagi yang ingin maju, silakan maju foto bersama dan nanti akan diberikan kenang-kenangan Bisa setelah foto dulu ini. ya? Sama Ya. Silakan maju Ada lagi, dulu, Bu? nanti ada kenang-kenangan Silakan yang akan maju. diberikan. Ada. Silakan maju, Bunda. Bismillah tuh. Bunda, Bunda Ade. Ini Bunda maju kalau Bunda Ade. Bunda Ade berani maju. Sekali lagi, Saya juga berani maju. uangnya tidak harus hari Kita ini, apa juga dulu ya? Baik. boleh besok, lusa, minggu depan, bulan depan, pas panen, atau boleh dicicil, atau ketika Allah memberikan kemudahan. Yang penting hari ini berkomitmen untuk bersama terlebih dahulu dan nanti tim akan memberikan kenangan. Ya, silakan yang sudah dicatatkan namanya di Bapakti dan Fadila. Ini benar-benar. Ya. Jadi yang maju ke sini, Bu, nggak bayar hari ini, udah ya. Saya nggak bawa uang, nggak bayar hari ini, nggak bisa besok, nggak usah besok. Tadi kata Ustaz, jangan minta lama, dicicil dan diangsur, ya semampu kita. Boleh sebulan sekali, boleh 2 bulan sekali, boleh seminggu sekali. Itu bagaimana kalau kita masing-masing. Ya. Boleh atas nama pengajian, boleh. Bundo gantung, bundo gantung. Nah, itu. Bundo